Baik, Bapak Ibu. Halo guys, selamat pagi semuanya. Bersama Cak Syukur Dunia SMK. Kegiatan Cak Syukur pagi ini luar biasa. Harus mengikuti kegiatan 2 workshop, saya ikuti dalam waktu yang sama guys. Ini harus menyiapkan 2 laptop karena 2 Zoom meeting harus kita setting. Sebenarnya bisa Zoom itu kita setting di 1 laptop aja sebenarnya sudah bisa. Cuman saya ingin lebih hot lagi sehingga 2 kegiatan ini saya ikuti dalam waktu yang sama dengan 2 laptop guys. 1 kegiatan sebagaimana yang sudah ditugaskan oleh atasan saya harus mengikuti 1 kegiatan pendampingan penjaminan mutu internal yang diselenggarakan oleh LPMP Jawa Timur. Kemudian 1 lagi kegiatan yaitu BIMTEK ke percepatan penyelesaian rapot mutu tahun 2019 juga dilaksanakan oleh LPMP Jawa Timur guys. Jadi ini salah satu ciri generasi milenial dalam satu waktu mengerjakan 2 pekerjaan yang berbeda guys. Nah ini guys, ini kegiatan yang Cak Syukur ikuti hari ini 1 laptop bersama dengan LPMP Provinsi Jawa Timur. Ini kegiatannya adalah pendampingan penjaminan mutu internal. Kemudian yang 1 lagi guys, ini sedang menunggu jadwal juga. Ini adalah kegiatan untuk BIMTEK percepatan rapor mutu tahun 2019 juga dilaksanakan oleh LPMP Jawa Timur guys. Selamat mengikuti. Yang terhormat Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Jawa Timur, Bapak Rustam Hari. Yang kami hormati narasumber kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Bekti Mariono dan Bapak Dewi Bagus. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru anggota tim penjaminan mutu sekolah dari sekolah binaan di Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas dari sekolah binaan di Provinsi Jawa Timur. Dan mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian di Zoom meeting kita pada hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua dapat berjumpa melalui daring dalam kegiatan pendampingan kepada sekolah binaan yang difasilitasi LPMP. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita tundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa agar kegiatan kita diberikan kelancaran hingga akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas pada sekolah binaan masing-masing yang insya Allah pagi ini sehat semuanya dan dalam keadaan cerah dengan hati yang gembira. Insya Allah demikian harapan kita. 4 standar di atas, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan, ketika digabung dan dijadikan satu, dirata-ratakan, itu memang sudah ada yang mencapai SNP, tetapi hanya 4 standar tadi. Kemudian ketika kita melihat standar yang di bawah, maka keadaannya menjadi kurang bagus. Nah, jadi ketika kita menganalisis 4 standar yang di bawah, itu keadaannya lebih buruk. Saya menggunakan istilah lebih buruk karena memang banyak hal faktornya terkait dengan gangguan aplikasi, kemudian terkait dengan kondisi nyata yang ada di satuan kan, demikian pula terkait dengan ketersediaan sarana prasarana, kemudian kecukupan standar-standar yang lain. Bapak Ibu, ini adalah hasil pemetaan mutu tahun 2019. Kita itu ada rata-rata ada di
SMP 4, kategori SMP 4. Jadi seperti ini gambarannya. Dan PR kita ada di sini. Untuk jenjang sekolah dasar itu 9,2% agar dapat ditingkatkan menjadi sekolah menuju SMP 4. Demikian pula untuk SMP 15,5%, SMA 12,1%, kemudian SMK 26,2%. Itu adalah PR kita untuk meningkatkan pada kategori M4 menuju SMP 4. Sedangkan PR kita untuk mencapai SMP tadi itu ya seluruh sekolah di Jawa Timur, karena belum ada sekolah yang mencapai SMP. Oleh sebab itu, pertanyaan pembuka saya tadi adalah mengapa tidak ada satupun sekolah yang mencapai SMP di Jawa Timur ini. Ini menjadi pekerjaan rumah kita, dan seharusnya semua komponen pendidikan, semua stakeholder, mulai dari LPMP di tingkat provinsi, juga dinas pendidikan provinsi, kemudian dinas pendidikan kabupaten kota, kemudian cabang dinas wilayah Jawa Timur, juga termasuk di satuan pendidikan, yaitu tim penjaminan mutu tingkat sekolah. Dan di tingkat daerah ada tim penjaminan mutu tingkat daerah, TPMPD. Mestinya semuanya mengarahkan pandangan, mengarahkan tujuan kepada ini, yaitu capaian SMP. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pekerjaan kita bersama yang tentu tidak mungkin tidak bisa dicapai. Tentu saja kalau semua komponen, semua unsur, semua pihak, semua aktor, atau semua yang terlibat di dalam peningkatan mutu pendidikan ini bersatu padu, mengarahkan pandangan, mengarah tujuan untuk mencapai SMP tadi. Tim penjaminan mutu tingkat sekolah tentu menjadi ujung tombaknya, dan karena itu harus memahami betul 8 standar nasional, karena yang kita tuju adalah peningkatan capaian SMP. Jadi pemahaman terhadap standar nasional itu harus benar-benar dilakukan. Dan setelah itu perlu memiliki keterampilan untuk memetakan atau memvalidasi data. Mengapa harus divalidasi? Karena perkembangan dari hari ke hari bisa jadi data tersebut berubah, termasuk juga pada saat melakukan pengisian instrumen pada aplikasi penjaminan mutu itu kevalitannya masih kurang, tingkat validitasnya masih kurang. Ini harus betul-betul dikuasai. Mengapa data? Ya karena dengan data itu akan digunakan untuk perencanaan, sehingga siklus SPMI itu pada dasarnya adalah siklus PDCA, Plan Do Check Action, merencanakan berbasis data yang dihasilkan oleh pemetaan, yang dihasilkan oleh evaluasi diri sekolah, kemudian dilakukan perencanaan dan dilakukan pemenuhan mutunya, kemudian ada evaluasi untuk kemudian menentukan standar mutu yang baru atau membuat strategi untuk siklus berikutnya. Inilah Bapak Ibu yang mestinya tahapan-tahapan yang betul-betul harus dikuasai, harus kita kuasai. Karena
dengan cara menguasai tiap tahapan siklus tadi, kita akan secara benar melakukan peningkatan mutu. Dan mengapa pemerintah menggulirkan program peningkatan mutu itu adalah sistem penilaian mutu internal? Ya karena inilah yang dipraktekkan oleh berbagai negara, khususnya pada negara-negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih kepada Pak Bekti juga Pak Heri yang berkenan menyampaikan pendampingannya. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, juga Bapak Ibu Pengawas yang berkenan meluangkan waktu untuk pertemuan virtual ini yang insya Allah menjadi bagian dari amal ibadah kita dalam meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Timur. Demikian, terima kasih, dan atas perkenan Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk narasumber kita pada pagi hari ini, saya sapa dulu. Yang pertama Pak Heri Bagus. Assalamualaikum Pak Heri. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Sebelum kita ke presentasi, saya ingin memberikan sedikit pengantar Ibu dan Bapak ya terhadap kegiatan kita. Kemudian alhamdulillah ya kami belum mengecek seluruhnya, tapi sampai tadi malam sudah cukup banyak yang mengupload ke link tersebut ya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian Ibu dan Bapak beberapa informasi. Yang pertama, saya tadi sudah dikenalkan, ini selamat bertemu kembali Ibu dan Bapak ya. Saya Budi Mariono, Widyatwara DLPLP, bisa berkomunikasi dengan Ibu dan Bapak melalui telepon atau WA seperti yang ada di layar ya. Kegiatan kita kan sebenarnya bukan sekali ini ya, karena itu tadi nama kegiatannya adalah pendampingan 1. Kita nanti akan bertemu insya Allah dalam 4 kali pendampingan ya, 4 kali pendampingan. Sekarang adalah pendampingan yang pertama, ini terfokus kepada pemetaan mutu. Nah, pemetaan mutu ini diantaranya kan menghasilkan ya peta mutu di ELK dan validasi rapor mutu. Validasinya di LK 1A dan kemudian peta mutunya di 1B. Sampai sini ya dari ketika ya. Oke, jadi tampilannya harus seperti ini, Bapak Ibu. Sama-sama disimak biar tidak terjadi pertanyaan berulang. Apabila Bapak Ibu sudah menemui tampilan seperti ini, nanti diperhatikan bahwa pada saat ini kita akan menggunakan tidak ada tulisan langsung Bapak Ibu pendampingan mutu, yang ini tentang rapor mutu. Nah, ini workshop di 2 tempat guys. Ya, Mas itu sebagai peserta ya, kupingnya dibagi 2 ya guys.